Apa yang sobat bayangkan apabila mendapatkan harta karun dengan nilai yang luar biasa? Tentunya ini menjadi impian semua orang. Berbicara mengenai harta karun, tentunya bukan hal yang mudah dan bahkan banyak orang yang menyaksikan kebenaran akan adanya harta karun. Namun kenyataannya, ada kejadian nyata tentang penemuan harta karun yang pernah terjadi. Beberapa di antaranya memiliki nilai yang sangat luar biasa. Kebanyakan harta karun yang didapat berupa emas, permata, gerabah kuno, dan antik serta peninggalan berharga lainnya. Menurut informasi yang beredar, terdapat kurang lebih 464 titik di lautan Indonesia yang menyimpan harta karun. Konon katanya apabila dijumlahkan, nilai harta karun yang terdapat di lautan Indonesia bahkan bisa melunasi hutang Indonesia. Nah sobat, berikut ini adalah beberapa penemuan harta karun di Indonesia yang menghebohkan. Namun sobat, sebelum kita lanjut, untuk mendukung channel ini agar tetap bisa berkontribusi menginformasikan fakta-fakta menarik, silakan ditekan tombol subscribe dan share ke rekan-rekan kalian agar lebih banyak lagi rekan-rekan yang mengetahui informasi yang layak untuk diketahui. Harta karun dilepas pantai Belitung. Terletak sekitar 1,6 km dari lepas pantai Belitung, ditemukan harta karun bernilai jutaan dolar yang ditemukan oleh penyelam asal Jerman. Harta karun tersebut berasal dari kapal layar berjenis Dhow yang mengarungi lautan dari Afrika ke China pada sekitar tahun 830 Masehi. Kapal tersebut tenggelam dalam perjalanan pulang di lepas pantai Belitung. Kapal yang karam tersebut mengangkut lebih dari 60.000 keping keramik, emas, dan benda berharga lainnya. Tilman Walter Fang, seorang direktur perusahaan beton asal Jerman, ikut andil menemukan harta karun bernilai jutaan dolar tersebut. Penemuan bangkai kapal yang berisi harta karun ini berkontribusi terhadap dua penemuan besar bagi para arkeolog, yakni koleksi artefak tunggal terbesar dari zaman dinasti Tang yang ditemukan di puing-puing kapal yang dikenal dengan sebutan harta karun Tang. Yang kedua adalah penemuan kapal Dhow Arab yang melahirkan gagasan baru bahwa hubungan perdagangan antara Arab dan Tiongkok telah terjalin pada periode tersebut. Harta karun yang ditemukan saat ini disimpan di salah satu museum yang ada di Singapura. Harta karun pasca tsunami Aceh. Peristiwa tsunami Aceh di beberapa tahun yang lalu tentunya menyimpan cerita pilu bagi bangsa ini. Namun ternyata tidak bagi Fatiwa, seorang warga Aceh bernama Fatiwa yang berhasil menemukan harta karun. Harta karun ini ditemukan secara tidak sengaja oleh Fatiwa, yakni pada saat sedang berjalan-jalan menyusuri rawa di desa Gempong Pande, Aceh untuk mencari tiram. Pada saat itu, Fatiwa menemukan sebuah kotak yang setelah dibuka ternyata berisi koin-koin emas yang bertuliskan aksara Arab yang melimpah jumlahnya. Koin tersebut diperkirakan berasal antara tahun 1200 hingga 1600 Masehi. Harta karun tersebut ditemukan dekat kuburan kuno yang keberadaannya terkuak akibat gelombang tsunami dahsyat yang melantak Aceh pada tahun 2004. Gelombang tersebut mengangkat makam kuno yang berisi jasad penguasa Arab abad ke-13 yang dimakamkan bersama harta benda miliknya. Sebelum tsunami terjadi, tak ada warga yang berani mengusik makam yang dikeramatkan tersebut. Namun pasca temuan tersebut, orang-orang kemudian menyerbu Gempong Pande, membawa peralatan sederhana. Mereka juga ingin mendapatkan harta karun. Koin yang ditemukan kemudian dijual kepada penada yang saat itu mematok harga Rp800 setiap kepingnya. Harta karun Laut Jawa. Kisah penemuan harta karun lainnya terdapat di Laut Jawa, tepatnya di perairan daerah Cirebon yang berjarak sekitar 80 mil dari pelabuhan Cirebon, antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Penemuan harta karun ini berawal dari laporan nelayan yang melakukan kegiatan di laut. Laporan ini kemudian di-follow up dan dilakukan penyelaman. Hasilnya ditemukan sebuah bangkai kapal yang diperkirakan sudah karam sejak abad 10. Evakuasi dilakukan antara April 2004 sampai dengan Oktober 2005. Tim penyelam harus melakukan 20
22.000 perjalanan dari kapal barang tersebut untuk mengambil muatannya. Para penyelam ini adalah bagian dari anggota tim hasil kolaborasi antara dua perusahaan, yakni Cosmic Underwater Research Ltd dengan perusahaan lokal PT Paradigma Putra Sejahtera. Pemburu harta asal Belgia, Luc Heymans, ikut serta dalam pencarian harta karun itu. Kapal ini diyakini merupakan milik dinasti Fatimiyah yang melakukan perjalanan dari Arab lalu karam di Indonesia. Pada kapal yang karam tersebut ditemukan sebanyak 270.000 objek, termasuk kristal, permata, keramik, porselen Tiongkok, mutiara, dan emas. Selain itu ditemukan juga sebuah batu permata besar yang konon milik dinasti Fatimiyah. Nilai harta karun yang ditemukan pada tahun 2010 ditaksir seharga 720 miliar rupiah. Kapal Titanic menyimpan harta karun di Indonesia. Penemuan yang menghebohkan berikutnya adalah harta karun yang terdapat pada bangkai kapal Texing, sebuah kapal yang sering dijuluki Titanic dari timur. Kapal ini tenggelam ketika sedang melakukan perjalanan dari Sumatera ke Batavia pada tanggal 6 Februari tahun 1822. Akibatnya, sebagian besar dan awak yang berjumlah kurang lebih 1.600 orang meninggal dunia. Dari bangkai kapal ini ditemukan 350.000 keping keramik dan merupakan harta karun Tiongkok yang paling besar ditemukan. Tapi, sungguh disayangkan, benda-benda berharga tersebut diangkut secara diam-diam. Pada tahun 2000, harta karun tersebut dilelang di Jerman dan pada saat ini orang tersebut masih menjadi buruan polisi. Pada tanggal 12 Mei 1999, Michael Hatcher, pemburu harta karun atas Australia, menemukan bangkai kapal Texing yang mengangkut sekitar 350.000 porselin, temuan terbesar gerabah berharga atas Tiongkok dari era dinasti Ming. Sebelumnya, ia menyewa beberapa ahli arkeolog yang mempelajari arsip-arsip VOC untuk menggali sejumlah informasi penting. Kargo yang diangkut dari Texing kemudian dilelang di Stuttgart, Jerman pada November tahun 2000. Gara-gara hal tersebut, Michael Hatcher diburu oleh kepolisian Indonesia lantaran dituduh telah menjara artefak-artefak berharga di perairan Nusantara. Harta karun kapal VOC. Penemuan harta karun lainnya ditemukan pada bangkai kapal Galdermassen yang karam pada tahun 1751 di Tanjung Pinang. Pada bangkai kapal ditemukan sebanyak 126 emas batangan dan 160.000 keramik. Tapi sayangnya hasil temuan tersebut tidak masuk ke kantong negara kita karena Belanda lah yang berhasil mendapatkannya lagi bersama investor dan pihak swasta. Nah sobat, itulah informasi menarik yang layak untuk diketahui. Nantikan selanjutnya fakta-fakta menarik dari Kamus Fakta.